Pernahkah Anda merasa tim kerja Anda yang tersebar di mana-mana mulai terasa renggang? Nah, bagaimana jika saya bilang ada solusinya? Tahukah kamu, ternyata ada loh sebuah cara sederhana yang terbukti secara ilmiah bisa mengubah tim hybrid yang rasanya tercerai-berai menjadi sebuah komunitas yang solid dan penuh dukungan. Ini bukan sihir, tapi metode nyata yang bisa meningkatkan rasa aman, dukungan, dan bahkan kesejahteraan kita semua. Penasaran kan? Yuk kita bedah rahasianya bareng-bareng. Nah, semua ini bukan sekedar omong kosong. Pencerahan yang akan kita bahas ini datang dari penelitiannya Sarah Elena Altamer, Ann-Marit Wohman, dan Alexandra Michel. Merekalah ibaratnya para arsitek di balik ide keren ini. Oke, kita mulai ya perjalanannya. Bagian pertama, kita akan melihat sebuah dunia yang rasanya kita semua kenal banget. Dunia kerja modern. Coba deh, bayangkan tim kamu itu seperti sebuah desa kecil. Masing-masing dari kita kerja dari rumah, rumah-rumah mungil yang tersebar, dan kita semua terhubung hanya lewat benang-benang tipis digital, ya kan? Rapat online, grup chat, itulah benang-benang kita. Tapi jujur aja deh, kadang benang itu rasanya rapuh banget kan? Gampang kusut, gampang putus. Tiba-tiba kita merasa sendirian, sering salah paham, dan mau kolaborasi aja rasanya capek banget. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Tapi, di tengah tantangan ini, ternyata ada sebuah penemuan, sebuah kekuatan yang tersembunyi. Nah, para peneliti ini menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah ramuan yang bisa bikin benang-benang rapuh tadi jadi sekuat tali baja. Dan mereka menamainya regulasi tim. Regulasi tim itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini deh. Ini adalah momen ketika satu tim secara sadar bilang, "Oke guys, yuk kita cari cara kerja bareng yang lebih enak." Jadi ini bukan lagi soal kebetulan, tapi soal niat bareng untuk mencapai tujuan bersama. Keren kan? Nah, ini nih bagian yang paling seru. Gimana caranya kita bisa mengaktifkan kekuatan ini? Ternyata cuma ada 4 langkah ajaib. Ini dia petanya. Anggap aja ini kayak sebuah tarian dengan 4 langkah yang terus berulang, yang dilakukan bareng-bareng sama seluruh tim. Yuk, kita pelajari satu persatu gerakannya. Langkah pertama, menentukan tujuan bersama. Ini bukan cuma soal apa yang kita kerjakan, tapi yang lebih penting, bagaimana kita mau kerja bareng. Misalnya nih, bikin kesepakatan simpel. Kita sepakat ya, nggak ada chat kerja di atas jam 7 malam. Nah, ini yang jadi kompas kita semua. Langkah kedua, mengamati perjalanan kita. Nggak perlu ribet kok. Setiap minggu, tim bisa saling tanya, "Gimana guys, aturan jam kerja kita kemarin berhasil nggak?" Ini bukan buat saling menyalahkan ya, tapi buat sama-sama sadar, kita lagi jalan ke arah yang benar atau nggak. Langkah ketiga, merenungkan kemajuan. Di sini, kita benar-benar berhenti sejenak buat ngobrol. Ternyata aturan jam 7 malam itu bikin kita lebih tenang loh. Tapi gimana ya kalau ada yang urgent? Nah, ini waktunya kita belajar dan mencari solusi bareng-bareng lagi. Dan langkah keempat, yang sering banget kita lupakan, merayakan pencapaian. Wah, keren. Tim kita udah sebulan ini berhasil jaga work-life balance. Perayaan sekecil apapun, itu penting banget loh. Ini seperti bensin yang membuat semangat tim tidak pernah padam. Jadi, apa yang terjadi ketika sebuah tim mulai menarikan tarian ini bersama-sama? Penelitian menunjukkan hasil yang luar biasa. Hasilnya, pertama muncul dukungan yang tulus. Tiba-tiba, anggota tim nggak lagi merasa kerja sendirian. Mereka tahu kalau lagi susah, ada teman yang siap bantu. Bukan karena disuruh, tapi karena memang peduli. Benang-benang tadi kini jadi jaring pengaman yang kuat. Terus yang kedua, bersemi pula rasa aman. Di tim yang seperti ini, semua orang jadi berani bicara. Mau kasih ide gila, mau kasih kritik yang jujur, bahkan mengaku salah pun, semua diterima sebagai bagian dari proses, bukan jadi ajang mencari-cari kesalahan. Dan puncaknya, lahirlah kesejahteraan bersama. Tim jadi bisa saling menjaga. Mereka bisa lihat tanda-tanda kalau ada teman yang mulai capek, dan bisa bantu sebelum burnout. Jadi, mereka nggak cuma kerja bareng, tapi tumbuh sehat bareng. Jadi, pelajaran dari semua ini dalam banget ya. Ternyata, kerja yang hebat itu bukan soal di mana kita berada, di kantor atau di rumah, tapi soal bagaimana kita memilih untuk menjadi sebuah kita. Oke, perjalanan kita sudah sampai di akhir. Tapi saya nggak akan kasih kesimpulan. Justru sebaliknya, saya mau titip satu pertanyaan buat kamu renungkan. Coba deh, pikirkan tim kamu sekarang. Kira-kira apa satu langkah super kecil pertama yang bisa tim kamu ambil untuk mulai merawat kebersamaan ini?
Bisa jadi cuma soal cara kita menyapa di pagi hari atau cara kita memberi apresiasi. Karena tim yang hebat itu selalu dimulai dari satu niat kecil yang dilakukan bersama-sama.